Nama saya Delpi, NIM 18304138 Prodi Akuntansi. Dalam dunia akuntansi tentu kita sering mendengar kata audit. Berbicara mengenai standar audit ini merupakan sebuah aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menilai dan melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut merupakan evaluasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut. Proses auditing ini juga bisa dianggap sebagai sebuah proses melakukan pemeriksaan dan juga penilaian serta evaluasi mengenai hasil laporan keuangan. Proses tersebut dilakukan oleh seseorang baik internal maupun eksternal. Sekarang kita masuk dalam 10 standar auditing profesional akuntan publik. Yang pertama, kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Poin standar audit yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit tentu harus dilakukan oleh seseorang dalam keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, independen atau tidak terpengaruh. Bagi seseorang auditor sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak maupun. Yang ketiga, dua professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seseorang auditor harus memiliki keterampilan dan kemampuan mengembangkan keterampilan tersebut. Yang keempat, adequate planning atau proper supervision. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang baik. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Seseorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi, harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan tentu akan menghasilkan suatu pendapat pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Yang ketujuh, financial statement presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada poin ini sudah memasuki tahap pelaporan. Maksud dari standar ini yaitu pelaporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedelapan, consistence in the application atau harus konsistensi. Hasil laporan audit tentu harus menunjukkan apabila ada tidak konsistenan peranan prinsip akuntansi. Dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam perlaporan keuangan. Yang kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Yang kesepuluh, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Beberapa standar audit tersebut wajib untuk diterapkan agar memiliki perencanaan yang matang untuk perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan menunjukkan stabilitas dan perkembangan yang baik untuk perusahaan. Sekian, terima kasih.